Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Kubita Ramadita dari kelas 25 3B Jurnalistik kelompok 12 akan menjelaskan materi yang berjudul dakwah dan moderasi beragama. Yang pertama yaitu pengertian moderasi. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah. Secara bahasa, al-wasatiyah berasal dari kata wasot. Al-Asfani mendefinisikan wasaton dengan sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah, atau yang standar, atau yang biasa-biasa saja. Wasaton juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Kata al-wasatiyah berakar pada kata al-wasat dengan huruf sin dan disukunkan, dan al-wast dengan huruf sin yang difathahkan. Yang keduanya merupakan masdar dan kata kerja wasata. Selain itu, kata wasatiyah juga seringkali disinonimkan dengan kata al-iktisad dengan pola subjeknya al-muqtasyid. Namun, secara aplikatif, kata wasatiyah lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam. Secara etimologis, kata moderat berasal dari bahasa Latin yaitu moderate, yang artinya mengurangi atau mengontrol. Pada tataran praksinya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4 wilayah pembahasan, yaitu yang pertama moderat dalam persoalan akidah, yang kedua moderat dalam persoalan ibadah, yang ketiga moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, dan yang keempat moderat dalam persoalan tasyri', pembentukan syariat. Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou El-Fadl dalam The Great Theft adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Baiklah, kemudian pengertian dakwah. Secara etimologis, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata yad'u fil mudhari' dan da'a fil madli, yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Selain kata dakwah, Al-Quran juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan dakwah, yakni kata tablik, yang berarti penyampaian, dan bayan, yang berarti penjelasan. Menurut bahasa, dakwah berasal dari kata da'a, yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tablik, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzir. Namun, jika dikaji lebih mendalam, kata-kata tersebut memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Mafiro akan menjelaskan tentang tujuan moderasi beragama. Tujuan ini untuk mewujudkan ketertiban masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalani kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tolak ukur moderasi beragama. Pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Dua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Tiga, ketertiban umum. Tujuan agama dihadirkan agar terciptanya ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syumi Fadila akan menjelaskan tentang tolak ukur moderasi beragama dan urgensinya. Tolak ukur moderasi beragama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya
hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama, yaitu yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Yang ketiga, ketertiban umum. Moderasi beragama dan urgensinya. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Selain itu, moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu, bagaimana cara kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan? Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada. Dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get kick.